Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Sebelum memulai kebaktian tengah minggu ini, mari kita naikkan pujian Kemenangan Terjadi di Sini. Kau hadir di sini.
Selanjutnya doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Ibu Novita Ratri. Kepada Ibu Novita Ratri kami persilakan. Mari kita berdoa. Selamat malam ya Bapa, terima kasih berkat-Mu yang luar biasa yang boleh kami terima pada saat ini. Tuhan, Kau perbolehkan kami untuk bersekutu bersama-Mu, karena Tuhan sendiri yang semakin membuat kami bertumbuh dalam iman kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati ya Tuhan, dari pertengahan, awal hingga akhir, Tuhan senantiasa yang bimbing dan sertai kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Danang, mari terlebih dahulu kita pujikan lagu Bersamamu. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Pernah ku
Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan pada kesempatan kali ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur karena rahmat-Mu kami boleh berkumpul dalam persekutuan di rumah kami masing-masing, dan kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus sendiri yang campur tangan sehingga firman-Mu boleh kami pahami dan menjadi berkat serta kekuatan untuk kami semua. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk belajar firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini diambil dari surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai 8. Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bahas satu tema, yaitu pengharapan membawa kekuatan. Kalau kita mau jujur pada diri sendiri, kita pasti setuju bahwa hidup kadangkala itu tidak seperti yang kita harapkan. Tidak ada orang yang mengharapkan penderitaan, tapi kenyataannya toh kita mengalami penderitaan. Tidak ada orang yang mengharapkan mendapatkan berbagai macam kesulitan, tapi yang namanya hidup menghadapi kesulitan itu sesuatu yang wajar. Atau saat ini kita sedang bergumul tentang hal itu. Nah, hidup beriman kepada Tuhan juga ternyata tidak melepaskan kita dari berbagai kesulitan, berbagai ancaman, maupun juga berbagai bentuk penderitaan yang kita hadapi. Bahkan kalau kita melihat Rasul Paulus misalkan, Rasul Paulus juga mengalami berbagai macam penderitaan loh. Misalkan kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25, Rasul Paulus menceritakan betapa ia juga mengalami banyak penderitaan. Misalkan di ayat yang ke-24 disebutkan, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Jadi itu semacam kayak hukuman dalam tradisi Yahudi, itu orang disuruh tiarap lalu dipukulin 40 kurang 1, berarti 39 pukulan. Lalu kemudian disebutkan juga 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya, banjir, dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Artinya apa? Ya artinya memang dalam pelayanannya sekalipun, meskipun Rasul Paulus dipimpin oleh Tuhan, diutus oleh Dia punya kuasa dari Tuhan, ternyata juga tidak lepas dari berbagai kesulitan, bahaya yang mengancam, tidak lepas dari penderitaan. Ya itulah sesuatu yang sebenarnya juga bisa kita alami sebagai orang yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Nah, menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana Rasul Paulus bisa tetap bertahan meskipun dalam situasi yang sulit yang saat itu
dalam hidupnya juga dihadapi. Apa yang menjadi nasihatnya kepada jemaat di Roma misalkan, yang juga mengalami banyak sekali penganiayaan. Nah, satu hal yang menarik yang kita renungkan pada hari ini adalah bahwa satu yang membuat sebagai kekuatan bagi Rasul Paulus dan juga bagi jemaat adalah pengharapan. Pengharapan itu apa? Pengharapan bukan sekedar moga-moga. Ya. Pengharapan itu justru sesuatu yang pasti sebenarnya, yang ada di depan sana, berdasarkan janji yang telah Tuhan berikan. Dan sesuatu yang pasti itu saat ini belum bisa kita lihat dengan jelas. Ya, karena itulah masih menjadi pengharapan, tapi itu bukan moga-moga. Itu ada sesuatu yang pasti yang ada di depan kita. Oleh sebab itu, dalam surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 disebutkan bahwa pengharapan itu seperti sauh, seperti jangkar gitu ya. Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai di belakang tabir. Jadi sesuatu yang sudah dilabuhkan di belakang tabir, kita mungkin saat ini belum bisa melihatnya secara sempurna, tapi itu sesuatu yang pasti dan itu yang membuat kita punya kekuatan, itu menjadi jangkar yang aman untuk kita. Nah, dasar dari pengharapan itu apa? Tadi kita membaca dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 1-3 jelas sekali. Ternyata ada satu hal yang menarik di ayat pertama dan kedua disebutkan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi alurnya adalah ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia dibenarkan oleh karena iman, dan karena itu ia diperdamaikan dengan Allah. Dan karena dia diperdamaikan dengan Allah, dia mendapatkan kemuliaan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sih artinya diperdamaikan dengan Allah itu? Diperdamaikan dengan Allah berarti hubungannya dipulihkan kembali. Diperdamaikan, itu dari kata eirene atau shalom gitu ya. Artinya adalah dipulihkan kembali hubungannya. Artinya apa? Kita berada dalam rengkuhan. Kita mendapatkan hubungan yang akrab dengan Allah. Bukankah itu inti dari keselamatan? Hidup bersama dengan Allah. Dan yang menarik itu sebenarnya bukan hanya soal nanti, sekali lagi ya, itu memang benar akan disempurnakan nanti, tapi hidup bersama dengan Allah, hidup berada dalam rengkuhan Allah juga saat ini sedang kita hadapi. Kita mendapatkan kasih karunia Allah. Nah, ini indah sekali Bapak Ibu, karena kalau kita perhatikan dalam Roma pasal 8 ayat 38-39 misalkan, hidup dalam kasih Allah itu tidak terpisahkan oleh apapun juga. Baik itu maut maupun hidup, ya. Baik itu malaikat maupun penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini maupun yang ada dimanapun juga. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu adalah artinya diperdamaikan dengan Allah. Kita berada dalam rengkuhan Allah. Itulah yang menjadi dasar pengharapan kita. Saat ini kita berada dalam rengkuhan kasih Allah dan terus-menerus berproses dalam hidup sampai nanti kita mendapatkan kemuliaan. Tidak lagi samar, tapi kita mendapatkan satu pengalaman bersama dengan Allah dalam kekekalan. Nah, inilah yang menjadi dasar kekuatan kita. Bahwa ada kasih Allah, ada rengkuhan Allah yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Meskipun saat ini kita harus hidup dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai kesengsaraan yang kita hadapi. Nah, memang kalau kita mau jujur, setiap orang punya penderitaannya sendiri-sendiri. Dalam hidup berkeluarga misalkan, keluarga itu bisa membahagiakan, tetapi juga bisa menjadi bencana. Ya kan, ada banyak orang yang mengalami penderitaan di tengah keluarga. Dalam segala rasa luka, rasa pahit, kecewa yang mungkin sedang kita hadapi, biarlah rengkuhan Allah itu menguatkan kita,
memantapkan kita untuk terus melangkah, menjadi dasar pengharapan kita. Ada masa depan karena ada pengharapan di dalam Kristus. Atau dalam hal pekerjaan kita misalkan, tidak semua orang beruntung mendapatkan pekerjaan yang mapan. Ada kalanya juga orang harus mencari pekerjaan, ditempa dengan berbagai persoalan dalam pekerjaannya. Tapi ingatlah juga bahwa ada rengkuhan kasih Kristus yang terus menyertai kita. Itu yang menjadi dasar pengharapan kita. Meskipun tidak mudah dalam menghadapi hidup. Nah, dalam kacamata pengharapan ini, orang bisa melihat penderitaan secara lebih positif. Seperti Paulus yang menyatakan di ayat yang ketiga bagian B, ya, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Jadi memang bahwa penderitaan itu, kesulitan itu bisa meningkatkan kualitas kita. Ya. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan dia bermegah dalam penderitaan, dalam kesengsaraan. Dia bersuka cita. Ya, karena dia punya pengharapan dan kemudian melihat penderitaan itu akan memampukan dia untuk menjadi lebih berkualitas, ya menjadi lebih tekun, ya menjadi lebih tahan uji dan semakin kuat dalam pengharapan. Kalau misalnya kita perhatikan seorang atlet yang hebat, atlet yang berkualitas juga ada proses panjang, yaitu dia harus berlatih dengan keras, dan latihan itu tentu proses yang tidak mudah. Ada kesengsaraan di situ. Tapi dia akan menjadi seorang atlet yang hebat ketika ia bisa melewati proses itu. Seorang nelayan yang hebat bukan nelayan yang hanya mengambil ikan di pinggir laut. Tapi nelayan yang hebat adalah nelayan yang sering kali menghadapi badai. Dari situlah ia punya pengalaman, ia ditempa mentalnya. Demikian juga misalkan seorang sopir yang hebat adalah sopir yang sering kali melewati medan yang berat. Ya kan? Jadi artinya apa? Hal-hal yang sulit, kesulitan misalkan, atau penderitaan, atau pergumulan itu justru akan menjadi kita semakin berkualitas. Berkualitas dalam karakter misalkan. Seorang bisa meningkat kualitas karakternya juga ketika menghadapi banyak tantangan atau penderitaan dalam hidupnya. Misalkan yang semula punya karakter itu mudah marah, mudah menghakimi orang lain, mudah gosipin orang lain, gitu ya. Bisa saja itu kemudian menjadi berubah ketika ia mengalami pengalaman yang sama dengan yang orang lain rasakan. Ia bisa berubah. Ya, dari situ, dari pengalaman penderitaan itu mengubah hidupnya. Kualitas iman juga demikian. Ada yang semula begitu mengandalkan apa yang dimiliki, jabatan atau harta kekayaan atau keluarganya. Tapi ketika semuanya tidak ada, ketika terpuruk, justru seringkali orang dibentuk, orang belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dalam situasi yang terpuruk misalkan. Itu adalah contoh orang yang dibangun kualitas imannya melalui pengalaman penderitaan. Jadi, apakah saudara saat ini pengen hidup Anda kualitasnya meningkat? Kalau Anda pengen hidup Anda kualitasnya meningkat, ya harus melewati proses itu, penderitaan. Bisa nggak sih kita langsung berkualitas tanpa harus mengalami proses itu? Pengennya sih seperti itu ya. Kita nggak suka dengan proses. Kita pengen langsung betunduk punya iman yang berkualitas, karakter yang berkualitas, hidup yang berkualitas. Tapi apa mungkin? Lawang kalau kita misalkan mau minum kopi aja, supaya kopi itu bisa dinikmati sebagai kopi panas yang nikmat, ya memang harus diseduh dengan air panas. Kalau nggak mau diseduh ya nggak bisa. Atau misalkan kita pengen menikmati pindang serani, kalau nggak boleh ikannya dimasak ya nggak bisa. Untuk menikmati pindang serani ya harus dimasak dulu. Demikian juga kita, untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik, ya memang harus melewati proses yang semacam itu. Semoga kasih karunia Allah yang memperdamaikan kita dengan Dia, yang merengkuh kita, menjadi dasar pengharapan kita untuk terus melangkah apapun yang saat ini sedang kita hadapi. Dan mari kita menjadikan setiap pergumulan, persoalan, penderitaan
sebagai sesuatu yang membuat kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami boleh belajar akan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi berkat untuk kami semua. Biarlah rengkuhan kasih-Mu menguatkan kami untuk terus menghadapi apapun yang harus kami hadapi. Bahkan semuanya itu membuat kami semakin bertumbuh, semakin tekun, semakin tahan uji, dan semakin berpengharapan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum memasuki doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Nino Harmiani, terlebih dahulu kita pujikan lagu Doa Mengubah Segala Sesuatu. Sekelilingku ada
Selamat petang, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita mulai. Haleluya Tuhan, terpuji namamu Tuhan kekal selamanya. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang kami muliakan. Terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu serta pemeliharaanmu atas kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang membuat setiap apa yang kami lakukan, baik dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi anak-anak kami, Engkau sudah membuatnya menjadi berhasil. Semua itu karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami pada petang hari ini memohonkan untuk saudara-saudara kami yang berkebutuhan khusus. Kepada Ibu Tuminah Wartono, Ibu Sutini Kartiko Hedi, Bapak Jemi, Bapak Mariolan, Ibu Dina Wiliana Rahayu Nober, Ibu Iswati, Ibu Tuti Eni, Engkau Tuhan, jamah mereka, tangan-Mu, kuasa-Mu, darah-Mu, kami tahu, kami percaya Engkau akan menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami berdoa untuk para adi yuswa Tuhan, seperti Ibu Sri Murbariah, Ibu Katrin, Ibu Naomi Suharsono, Bapak Basuki, Bapak Wiloso Subagio, Ibu Panijah Harsonadi, Ibu Sriana Triatmoko, Ibu Sumini Suwardi, Ibu Sustiningsih, Ibu Sumanah, Ibu Sudirman, dan Ibu Radiman. Tuhan, pada masa-masa tua mereka Tuhan, kami percaya kasih-Mu boleh terus mengalir buat mereka. Juga Engkau kuatkan iman percayanya, agar terus berharap kepadamu sampai pada kesudahannya nanti Tuhan. Juga kami berdoa untuk pendidikan anak-anak-Mu pada masa-masa pandemi seperti ini Tuhan. Walaupun anak-anak-Mu belajar melalui rumah masing-masing dengan online Tuhan, kami percaya Engkau tetap memberi kepandaian, kecerdasan untuk dapat menangkap setiap apa yang mereka pelajari. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Semuanya itu adalah karena campur tangan-Mu sendiri ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk pergumulan keluarga. Untuk setiap keluarga-keluarga kami, biarlah Engkau Tuhan beri keharmonisan, berikan damai sejahtera, sukacita, terlebih dalam setiap usaha dan pekerjaan orang-orang yang kami cintai ini. Engkau berikan suatu keberhasilan dan keberuntungan dalam setiap pekerjaannya ya Tuhan, agar dapat memberkati setiap kami, keluarga-keluarga kami ini Tuhan. Juga selebihnya kami dapat terus memberikan berkat-berkat yang sedang Kau berikan ini juga kepadamu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini. Buat Bapak Presiden Joko Widodo, juga buat pejabat-pejabat negara, para menteri, para DPR, juga untuk kestabilan nasional kita, kami, walaupun dalam pandemi ini kami percaya perekonomian kami juga
pertanian, juga semua termasuk ketertiban nasional Indonesia tetap Engkau jagai Tuhan. Engkau berikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, berkat-berkat-Mu di dalam negara Indonesia ini, Tuhan. Selanjutnya kami juga berdoa untuk gereja kami dalam program-programnya, Tuhan, termasuk kami berdoa untuk program unduh-unduh. Engkau Tuhan memberkati, juga program di dalam setiap pekerjaan Bapak Pendeta, pekerjaan seluruh komponen pekerja gereja. Engkau Tuhan memberkati kesehatannya, Engkau beri roh hikmat, kebijaksanaan di dalam setiap pelayanannya. Engkau Tuhan betul-betul dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkati satu persatu keluarga Bapak Pendeta Widi, Bapak Pendeta Danang, Bapak Pendeta Emeritus Paulus Warsono. Engkau berkati beserta keluarganya, Engkau berikan kesehatan, juga dapat melayani kami domba-dombanya ini penuh dengan semangat. Tuhan, kami juga berdoa untuk kelompok-kelompok doa, baik Senenan, Jalan Pemuda, Kauman, Pengkol, dan Pungkuran. Engkau tahunan juga Tuhan, Kau pergi terus semangat di dalam melayani pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih doa kami yang kurang sempurna ini kami panjatkan di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Haleluya, amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akhiri kebaktian tengah minggu ini dengan menyanyikan lagu penutup, Tuhan Pasti Sanggup. Hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan.